besok ya. Aman besok ya? Iya, Ini setelah MNC-nya ke depan. MNC ya? Iya, oke. Semuanya. Ya, ambil. Justru ada teman-teman. Jangan gue sendiri, nggak seru. Hah? Oh, Nggak, kalau berisik nggak sih? Nggak. Aman sih Om. Kalau ini aman sih. Aman ya? Namanya dimatiin. Oke. Oke, Om, tanggapannya tentang Putri Aryani sekarang sudah diajak oleh kolaborasi oleh beberapa musisi luar negeri nih, salah satunya Ronan Keating gitu. Tanggapan Om sebagai penggemar musik seperti apa? Ya, sejak Putri Aryani muncul ya di panggung yang spektakuler, ya, seperti apa Got Talent Amerika, itu saya melihat penampilan dia itu bukan penampilan di panggung gede, jadi bukan orang kecil yang ada di panggung gede. Jadi dia adalah orang besar yang memang pantas ada di panggung besar itu. Jadi Putri Aryani itu dia datang dengan segala macam kelebihan. Jadi seorang penyanyi yang qualified itu adalah penyanyi yang menyanyikan lagunya sendiri. Itu selalu nomor satu. Di seluruh dunia, siapapun penyanyi, katakanlah Ronan Keating yang sekarang ngajak Putri Aryani kolaborasi, itu dia besar dengan karya lagunya sendiri. Dan Putri Aryani mengawali karirnya di panggung Got Talent itu justru dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Dan itu yang mengejutkan. Di panggung yang sama misalnya ada penyanyi lain nyanyi lagu orang dan sukses, biasa sebetulnya. Tapi Putri Aryani datang dengan kelengkapan bakat yang dia miliki. Gitu. Jadi menurut saya Putri Aryani itu keren banget. Iya. Menurut Om apa sih yang membuat penyanyi-penyanyi luar tertarik untuk kolaborasi dengan Putri Aryani ini? Putri Aryani menjadi seksi ya, menjadi menarik untuk diajak kerjasama. Sebetulnya ini bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Jadi hubungan mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Ronald membutuhkan generasi Z, apalagi sekarang generasi Z ini udah lewat, bakal masuk nih generasi A. Jadi Gen Z sama Gen E ini akan muncul. Nah, untuk nyampe ke generasi Z dan ke generasi A, setiap penyanyi di dunia yang usianya katakanlah millennials atau di atas millennials, generasi X, itu harus turun ke bawah. Kalau enggak, dia enggak relate sama generasi yang sekarang dengan segala macam selera mereka. Salah satu karakteristik generasi millennials yang berbeda dengan generasi Z itu adalah post-truth. Jadi mereka nggak peduli orang mau ngomong apa tentang A, B, C, D. Pokoknya gua suka si A, si B, si C. Nah, dan kesukaan itu biasanya mewakili generasinya. Generasi Z lebih mendukung orang yang lahir dari dunia mereka, dari lingkungan mereka, dari usia mereka. Dan kebetulan hari ini Putri Aryani mendunia. Jadi rugi kalau orang nggak ingin kolaborasi dengan Putri Aryani. Ya, siapapun ingin kolaborasi dengan dia. Karena dia mewakili generasi Z, generasi di zamannya yang sangat relate dengan dia. Begitu kita dekat dengan Putri Aryani, kita akan diterima oleh generasi Z yang jumlahnya hari ini banyak banget. Kalau kita gabungkan antara millennials dengan generasi Z di Indonesia itu, jumlahnya itu kan ada 141 juta. Jadi Indonesia aja nih, generasi milenial sama generasi Z Indonesia itu ada 141 juta. Nah kalau ini digabungkan dengan generasi milenial dan generasi Z di dunia, banyak banget. Dan beruntung orang yang relate dengan generasi ini di industri hiburan gitu. Om, dia kan nanti akan konser juga sama Ronan Keating, Om. Maju dikit, sebentar. Iya. Jangan terlalu jauh ya, biar suara gue kedengeran. Enggak, maksudnya biar suara gue ketangkap. Ya. Sorry ya. Oke. Om, nanti juga akan konser bareng sama Ronan Keating ya, Om ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa, jarang. Sorry, bentar dulu. Mata gue kotor. Lilipan? Enggak. Enggak ada. Enggak sih. Ada kotoran ya? Enggak. Enggak ya. Oke. Oke. Oh, nanti juga Putri Aryani akan konser bareng Ronan Keating ya, Om ya. Itu prestasi yang luar biasa, kayak jarang sekali Om penyanyi Indonesia diajak konser bareng oleh penyanyi luar negeri gitu, Om. Itu tanggapan Om seperti apa, Om? Yang saya bilang tadi, Ronan Keating tentu saja memilih Putri Aryani punya alasan. Ada dua argumentasi. Kenapa Putri Aryani dipilih oleh Ronan Keating? Ronan Keating ini kan penyanyi kelas dunia, internasional. Tapi hari ini, di era post-truth, di mana era digital itu dikuasai oleh para netizen yang notabene adalah millennials dan generasi Z, itu nggak akan peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu.
Mereka nggak peduli siapa yang populer dulu. Yang mereka lihat hari ini siapa yang mewakili generasi dia yang ada di panggung hiburan. Nah, Ronald Keating dan tentu saja timnya menyadari bahwa hari ini yang ada di panggung hiburan dunia itu salah satunya adalah Putri Aryani. Putri Aryani unik. Keunikannya yang pertama nih ya, kenapa Ronald Keating milih dia? Dia mewakili, dia representasi dari perempuan muslim. Karena dia menggunakan hijab. Di dunia ini, jumlah muslim itu signifikan jumlahnya, cukup banyak. Timur Tengah, Indonesia sebagai muslim yang terbesar itu cukup signifikan. Dan di negara lain, di Eropa dan di Amerika juga, komunitas muslim itu kan tumbuh subur. Jadi sebetulnya dengan menarik Putri Aryani ke dalam kegiatan dunia hiburan, itu kita nge-grab komunitas muslim, itu yang pertama. Yang kedua, usia Putri Aryani itu kan generasi Z. Jadi otomatis dengan melibatkan dia generasi Z tertarik ke Grab. Yang millennials juga masih bisa menikmati Putri Aryani. Dan generasi yang akan muncul lagi, yang baru, generasi E. Ini akan masuk. Jadi generasinya Putri Aryani itu generasi seksi karena dia ada di tengah-tengah. Dia masih bisa naik ke millennials dan dia udah siap menyambut generasi E yang sekarang ini udah bertumbuh nih. Nah, bonus demografi kita itu kan akan akan melibatkan 3 generasi ini. Generasi millennials yang ada di tengah-tengah jumlahnya paling gede, lalu ada generasi Z maksud saya, lalu millennials yang ada di tengah dan generasi E yang sekarang ini usianya mereka SD, SMP. Ini sebentar lagi akan bertumbuh dan mereka akan menguasai industri hiburan ini. Mereka lah yang ada di sana. Kita akan jadi penonton. Kalau generasi di atas millennials terlibat di dunia generasi Z ini, itu paling sebagai pelengkap. Dan menurut saya Ronald Keating pintar, dia ingin melengkapi dirinya dengan melibatkan Putri Aryani. Jadi bargainingnya sebetulnya ya lebih kuat. Ronald membutuhkan Putri Aryani daripada Putri Aryani terhadap Ronald. Kalau untuk Dewa 19 juga nih, ya, ikut juga untuk mengajak berkolaborasi nih. Ya, gimana nih? Alasannya sama kan mungkin dengan Ronald Keating, karena kan kalau Dewa 19 kan band Indonesia ini. Tanggapan Om seperti apa? Ya, Dewa 19 apalagi ya. Tentu saja dia Ahmad Dhani nggak mau kehilangan momentum. Saya tahu Ahmad Dhani adalah orang yang salah satu performer di industri hiburan Indonesia itu yang menguasai psikologi komunikasi di industri hiburan. Karena dia merasa bahwa industri hiburan Indonesia ini sedang melirik kehebatan dari Putri Aryani, dia akan melibatkan itu. Beberapa waktu lalu kita lihat Ahmad Dhani melibatkan Leodra, orang yang sukses di panggung Indonesian Idol. Nah sekarang dia melibatkan Putri Aryani itu sesuatu yang memang dipilih untuk tadi seperti yang saya bilang. Putri Aryani adalah generasi Z yang jumlahnya terbesar. Di era post-truth ini yang menentukan suka atau tidak suka, keputusan untuk membeli, menonton, menyaksikan semua pertunjukan hiburan yang ada di dunia ini tuh yang menentukan itu sekarang generasi Z. Nah kalau generasi Z ini nggak dilibatin dalam kegiatan hiburan kita, kegiatan entertainment, kita kehilangan relasi yang sangat besar. Dan Ahmad Dhani tahu memanfaatkan relasi yang besar itu di generasi millennials. Dan pasti Ahmad Dhani memahami kelebihan dari Putri Aryani ya. Selain dia mewakili komunitas muslim, lalu Putri Aryani itu mempunyai kemampuan vokal yang emang udah jadi standar. Luar biasa vokalnya, dia dilahirkan dengan suara yang sangat indah. Lalu Putri Aryani menulis lagunya sendiri. Dan dia menulis lagunya sendiri bukan lagu cemen. Lagunya itu luar biasa, kuat banget. Melodi dalam lagunya, lirik-lirik dalam lagunya itu kuat. Itu punya level internasional. Jadi sebagai songwriter, Ahmad Dhani membutuhkan Putri Aryani. Dan yang paling penting, kenapa Ahmad Dhani memahami Putri Aryani? Karena Ahmad Dhani masih punya anak-anak yang di generasi Z. Dia tahu apa kebutuhan anak-anak generasi Z. Anaknya dari Mulan Jamila itu kan generasi Z. Bahkan ada yang Ali itu generasi E gitu, yang akan bertumbuh. Dia tahu banget kebutuhan anak-anak ini. Dan untuk mendapatkan nge-grab anak-anak ini menjadi
barisan baru Baladewa, dia butuh Putri Aryani. Jadi ya Ronald Keating, Ahmad Dhani sama. Mereka lebih butuh Putri Aryani daripada Putri Aryani membutuhkan keduanya. Gitu. Oh, tapi berarti bisa dibilang Dewa 19 memanfaatkan momen ya karena Putri lagi naik daun gitu. Iya, iya itu maknanya positif. Jadi memanfaatkan momentum itu di dunia hiburan itu sama di dunia politik. Dunia politik juga kalau ada momentum yang kuat, terus politisi nggak muncul rugi. Nah di dunia hiburan apalagi momentum itu nggak akan datang berkali-kali, paling banyak mungkin 3 kali. Jadi sekali ada momentum harus dimanfaatin. Karena eranya Putri Aryani kita nggak tahu bagaimana manajemen Putri Aryani mengelola Putri. Belum tentu manajemen punya ilmu yang cukup ya. Kalau manajemen yang nggak terbuka menerima berbagai macam perubahan, belum tentu dia bisa membuat Putri Aryani berjalan lancar gitu. Nah jadi Putri Aryani pasti membutuhkan manajemen yang kuat. Nah kemampuan manajerial ini yang membuat dia itu bisa bertahan lama atau tidak. Nah mumpung hari ini dia ada di puncak, ya udah dimanfaatin. Kalau besok dia turun, udah nggak bisa lagi. Jadi momentum ini memang harus dimanfaatkan. Jadi Ronald Keating sama Ahmad Dhani pandai memanfaatkan momentum popularitas Putri Aryani. Ronald Keating populer di dunia, iya. Ahmad Dhani populer di Indonesia, iya. Tapi apakah mereka bisa menggrab generasi Z? Belum tentu. Ronald belum tentu, Ahmad Dhani belum tentu. Dia butuh relasi dengan generasi Z. Nah relasi terbaik hari ini terhadap generasi Z sedikit. Kalau dari Indonesian Idol itu ada Lyodra. Tapi Lyodra kan gak mendunia, hanya di Indonesia. Nah dari Got Talent Amerika ada Putri Aryani, dia mendunia, pasti mendunia. Karena acara Got Talent Amerika itu disukai di seluruh dunia dan dia mewakili Asia. Jadi generasi Z di Asia itu Putri Aryani. Itu dunia mengenal itu. Jadi Eropa, Amerika terhadap Asia yang dilirik sekarang itu Putri Aryani. Siapa generasi Z di pentas musik dunia? Ya Putri Aryani. Dan ini momentum yang tepat dan Ahmad Dhani memanfaatkan itu dengan baik. Om, kalau untuk kansnya Putri Aryani di American Got Talent menurut gambaran Om seperti apa nanti? Ya sebetulnya Putri Aryani udah menjadi juara dalam tanda petik di American Got Talent. Jadi dia nggak perlu lagi tahapan berikutnya sampai menuju puncak, enggak. Tapi dia perlu itu. Tapi hari ini nggak semua peserta American Got Talent berhasil meraih perhatian dunia dengan begitu sangat besarnya. Antusiasme orang terhadap Putri Aryani itu tinggi banget. Enggak dimiliki oleh semua peserta American Got Talent. Dan dia sangat beruntung. Jangan lupa ya kalau kita membuat perbandingan, jadi counterpart di Indonesia itu Putri Aryani dengan yang baru saja ikut American Got Talent juga, penyanyi cowok Indonesia, siapa? Cakra Khan. Nah, kan beda tuh, beda banget. Cakra Khan itu kan menyanyikan lagu orang lain, Putri Aryani enggak. Jadi Putri Aryani itu mendapat perhatian khusus karena luar biasa. Dia menulis lagu sendiri dalam bahasa Inggris di usia yang relatif masih sangat muda, generasi Z. Suara bagus, main piano jago, terus nulis lagu dengan lirik yang kuat dan menggunakan bahasa Inggris yang benar. Kalau bahasa Inggrisnya jelek, pasti juri-juri itu ketawa. Dan Simon itu akan melakukan kritik. Lagu kamu bagus, suara kamu indah, tapi lirik lagu kamu itu nggak pas dengan kita orang Amerika. Bahasa Inggris kamu bla bla bla, bisa aja kayak gitu. Tapi nggak ada kritik di sana. Nggak satupun media komentar terhadap lirik bahasa Inggris yang dibuat Putri Aryani itu jelek, nggak ada. Jadi itulah kelebihan dia, banyak sekali kelebihannya. Dia mewakili komunitas generasi Z, dia mewakili orang Asia di dunia nih ya. Dia mewakili komunitas Muslim karena dia berhijab. Dan dia mewakili banyak hal yang lain. Nah saya nggak mau bicara ini, tapi kalau ingin melengkapi kenapa dia jadi istimewa, dia mewakili kaum disabilitas yang selama ini mungkin sebagian orang menganggap kaum disabilitas itu, difabel itu warga negara kelas 2. Hari ini dia membuktikan dia menjadi warga negara kelas 1, bahkan di atas nomor 1. Dan itu membanggakan semua
masyarakat. Ya jadi tapi dunia profesional, dunia hiburan tidak peduli lo siapa, lu dari mana, tapi kalau lu punya suara bagus, lu bisa menulis lagu dengan bagus dan bisa membuat lagu itu enak, disukai oleh orang-orang dan membuat orang jatuh cinta, nggak peduli lu dari mana, agama lu apa, apakah lu normal atau tidak secara fisik, orang udah nggak peduli lagi. Yang orang peduli lagunya didengar indah gitu. Terakhir Om, Ya. Apa yang harus dilakukan Putri nih agar bicara soal menang nih ya, Ya. harus diperbaiki Putri, harus dilakukan Putri agar bisa menang nih nanti di ajang AGT nanti. Tipsnya dari Om lah gitu. Ya, untuk memenangkan Putri Aryani, sebetulnya Putri Aryani sudah menang di tahap perhatian orang terhadap dia. Jadi menarik perhatian orang itu kan susah banget. Jadi Putri Aryani jadi magnitude dunia. Jadi semua mata tertuju kepada dia. Dia seperti gula yang dikerubutin semut. Itu udah sangat menguntungkan. Tapi untuk memenangkan kompetisi dunia ini di American Got Talent, yang dibutuhkan oleh Putri Aryani adalah kembali membuat lagu yang lebih indah dari yang sebelumnya, katakanlah dengan lirik bahasa Inggris atau memasukkan unsur bahasa Indonesia, bahkan memasukkan unsur etnik. Karena yang paling seksi dari musik-musik karya musisi Indonesia itu adalah bunyi-bunyian etnik. Tidak seluruh dunia punya etnisitas seperti kita. Indonesia itu ada ribuan, puluhan ribu suku, bangsa, dan bahasa. Banyak sekali. Nah kalau itu bisa dielaborasi oleh Putri Aryani dalam mengaransemen lagunya, itu pasti sangat menarik perhatian dunia. Dia unik, sekaligus dia sangat pas untuk menunjukkan bahwa dia juga adalah musisi atau seniman yang cerdas. Jadi suara bagus, iya. Menulis lagu dengan bagus, iya. Tapi memproduksi sebuah karya yang disukai di seluruh dunia dan terlihat unik, itu juga perlu terus dikembangkan. Dan salah satu peluang Putri Aryani adalah yang tidak dimiliki oleh negara lain termasuk Amerika adalah kita penuh dengan kekayaan etnik. Jadi kalau unsur etnik dimasukkan, cerita tentang keindonesiaan dimasukkan akan sangat menarik. Kita punya contoh Nicky. Dia menulis lagu judulnya High School in Jakarta, sangat populer di Amerika. Bahkan di dunia juga lagu ini dikenal. Jadi Nicky berhasil menceritakan tentang kehidupan saat SMA di Jakarta. Jakarta itu kan sebuah kota yang tidak seluruh dunia tahu, tapi menjadi unik ketika dicitrakan di dalam lagu. Agnes Monica baru-baru ini juga membuat lagu judulnya Get Loose. Di dalam lagu Get Loose itu ada cerita tentang hati-hati loh, ada ibu saya yang ngawasin kita karena saya ini perempuan dari Jakarta. Jadi Jakarta itu aja udah menarik diceritakan, belum lagi kota-kota lain. Nah kalau itu yang diceritakan di lagu-lagu Putri Aryani itu akan menarik perhatian dunia, akan sangat unik. Dan terakhir, Putri Aryani namanya sangat besar hari ini, jadi dia harus didukung oleh manajemen yang besar. Manajemen yang besar itu bukan hanya di level mengelola secara teknis bagaimana mengembangkan karir Putri Aryani, tapi dia juga butuh think tank. Orang-orang yang memikirkan secara kreatif apa yang harus dilakukan oleh Putri Aryani setiap saat. Jadi Putri Aryani menurut saya membutuhkan think tank. Jadi sekelompok orang-orang kreatif yang akan mengelola manajemen dia. Jadi mengelola media sosial dia, mengelola karya-karya dia dengan baik, ngasih ide tentang bagaimana kebutuhan milenial hari ini. Jadi saya kira dia butuh manajemen yang kuat, yang sebesar namanya. Jadi manajemennya nggak boleh kecil. Oke.